Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Asri, pemilik akun YouTube Narasi Biru, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin suatu kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Narasi Biru. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalan dulu dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Villa Kenanga adalah simbol kesempurnaan. Berdiri megah di antara rimbunnya pohon palem dan hamparan rumput hijau yang selalu rapi, rumah itu adalah mahkota dari kesuksesan Raden Arya, seorang pejabat tinggi yang disegani. Namun, bagi Melati, istri mudanya yang berusia 35 tahun, villa itu lebih menyerupai penjara berlapis emas. Sejak dinikahi 3 tahun lalu, kehidupan Melati berputar pada rutinitas yang sunyi. Arya, suaminya yang berusia 25 tahun lebih tua, adalah seorang workaholic yang lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau perjalanan dinas daripada di rumah. Pernikahan itu gagal memberikannya satu hal yang paling ia dambakan, seorang anak. Dokter menyatakan Arya yang mandul, sebuah rahasia yang ia bawa dengan getir, sambil terus meminum pil penenang dan vitamin untuk mengusir rasa hampa. Satu-satunya penghuni lain yang setia adalah Sari, pembantu rumah tangga berusia 42 tahun. Seorang janda yang sudah bekerja untuk Arya bahkan sebelum Melati datang, Sari adalah wanita dengan tubuh seksi yang terpelihara baik dan senyum manis yang selalu terkembang, meski matanya sering menyimpan kesepian yang sama dengan Melati. Mereka berdua adalah dua wanita yang terasingkan dalam kemewahan yang sama. Bu, plafon di ruang tamu lagi bocor. Hujan semalam merembes lagi, lapor Sari suatu pagi, membuyarkan lamunan Melati di depan televisi yang bahkan tidak ia tonton. Melati mendongak. Noda kecoklatan kembali menghiasi langit-langit berornamen indah itu. Telepon tukang, Sar. Yang terbaik. Biar bapak tidak marah nanti. 2 hari kemudian, seorang tukang bangunan datang. Namanya Jaka, seorang lelaki berusia sekitar 38 tahun dengan tubuh kekar yang terpahat oleh tahun-tahun bekerja di bawah terik matahari. Wajahnya kasar tapi memiliki sorot mata tajam yang seakan bisa menembus permukaan. Tangannya yang besar dan berotot terlihat cekatan memeriksa kerusakan atap. Ini harus dibongkar sebagian, Bu. Paku dan kasau di beberapa bagian sudah keropos. Butuh waktu 2-3 hari, ucapnya dengan suara serak berdebu. Silakan, Pak. Yang penting rapi dan kuat, jawab Melati, sedikit tidak nyaman dengan cara Jaka memandangnya, bukan dengan rasa hormat yang biasa ia dapat, tetapi dengan penilaiannya membuatnya merasa telanjang. Pekerjaan pun dimulai. Sambil menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Melati dan Sari kadang mendengar suara deru mesin pemotong dan langkah kaki di atas atap. Jaka bekerja sendirian, dan ia seringkali harus naik turun tangga untuk mengambil peralatan atau air minum. Suatu siang, saat Jaka sedang bekerja di atas, Melati merasa sangat kesepian. Tekanan batin karena pertemuan dengan dokter kandungan lagi-lagi membuahkan hasil negatif, ditambah ketidakhadiran Arya yang sudah 2 minggu dinas luar kota, membuatnya merasa hampa. Gairah yang terpendam, keinginan untuk disentuh dan diinginkan, menggelegak dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke kamar mandi mewah yang terletak di sayap timur rumah. Kamar mandi itu memiliki jendela kaca buram tinggi yang biasanya aman, karena menghadap ke taman belakang yang sepi. Tapi hari itu, ada seorang lelaki di atap yang memiliki sudut pandang langsung ke bawah, melalui celah kaca buram yang ternyata tidak sepenuhnya menutupi pandangan dari atas. Dari atas atap, Jaka berhenti bekerja. Ia haus.
Ia mencari-cari botol minumnya ketika matanya tertuju pada bayangan samar di balik jendela kamar mandi di bawahnya. Ia mengusap debu dari kaca jendela kecil di sela-sela genteng untuk melihat lebih jelas. Yang ia lihat membuat nafasnya tersangkut. Melati, nyonya rumah yang cantik dan anggun, telanjang basah di bawah pancuran. Dan itu bukan hanya mandi biasa. Tubuhnya meliuk-liuk, kepalanya terlempar ke belakang, dan tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya dengan penuh hasrat. Ia sedang memuaskan dirinya sendiri, tenggelam dalam dunia khayal yang membara. Jaka terpana. Ia melihat sebuah kerinduan dan nafsu yang begitu liar dari seorang wanita yang tampaknya sempurna. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Dengan cepat, ia meraih ponselnya yang sederhana. Jari gemetarnya menekan tombol rekam, mengabadikan setiap detik dari adegan terlarang itu. Ia tahu, ini adalah harta karun. Ini adalah kekuasaan. Beberapa jam kemudian, setelah Melati sudah kembali tenang dan malu dengan apa yang telah dilakukannya, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya sebuah video pendek dengan teks, "Bu Melati yang cantik, kita perlu bicara." Tentang tontonan siang tadi. Darah Melati berhenti mengalir. Jantungnya berdebar kencang hingga ia merasa akan pingsan. Dunia yang dibangunnya selama ini runtuh dalam sekejap. Pertemuan rahasia mereka terjadi di sebuah warung kopi sepi di pinggir kota. Wajah Melati pucat, sementara Jaka tampak percaya diri. "Apa yang kau inginkan?" "Uang," desis Melati, berusaha keras menahan tangis. Jaka menggeleng, senyum tipis di bibirnya. "Uang bisa habis, Bu. Aku mau sesuatu yang lebih langgeng." "Apa?" "Aku ingin kau. Sesekali. Itu saja. Video ini akan aman bersamaku. Tapi jika kau menolak atau melapor, video ini akan sampai ke suamimu dan mungkin juga ke internet." Melati merasa mual. Ia terjepit. Harga dirinya sebagai seorang istri pejabat, kehidupan mewahnya, semua tergantung pada kepatuhannya. Dengan tangan gemetar dan air mata yang akhirnya tumpah, ia mengangguk. Ia tidak punya pilihan. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah penginapan kotor. Jaka kasar dan dominan, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Melati merasakan kepuasan fisik yang brutal dan nyata. Ia membenci dirinya sendiri karena tubuhnya justru merespons, karena ia justru merasakan kenikmatan dalam keterpaksaan itu. Kebencian dan kenikmatan menyatu menjadi sebuah lingkaran setan yang membuatnya ketagihan. Pertemuan-pertemuan selanjutnya menjadi lebih berani. Terkadang di rumah, saat Sari sedang pergi ke pasar. Jaka mulai merasa seperti raja kecil yang menguasai istana itu. Sari, dengan indera keenamnya sebagai perempuan yang juga haus perhatian, mulai curiga. Ia melihat perubahan pada Melati. Ada kegelisahan baru di matanya, tapi juga ada semacam sinar yang aneh setelah Jaka sering datang untuk memeriksa pekerjaannya yang katanya belum tuntas. Ia juga melihat cara Jaka memandang Melati yang tidak wajar. Suatu sore, Sari pulang lebih awal dari pasar. Ia mendengar suara rintihan yang tidak biasa dari kamar tidur sang nyonya. Hatinya berdebar. Perlahan, ia mendekat. Pintu tidak terkunci sepenuhnya. Dari celah itu, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terkesima. Melati dan Jaka tenggelam dalam hubungan terlarang mereka. Rasa kaget, jijik, tapi juga cemburu dan penasaran membuncah dalam diri Sari. Perempuan itu, yang hidupnya juga sunyi sejak ditinggal mati suaminya, merasa sebuah gairah lama terpicu. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu terbuka. "Astaga!" teriak Sari, memecah konsentrasi mereka.
Melati dan Jaka membeku, wajah mereka memucat ketakutan. Aku akan bilang kepada Pak Arya. Ini memalukan, ancam Sari, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Melati menjerit ketakutan, merangkul tubuhnya yang telanjang. Jangan, Sar. Kumohon. Dia akan menghancurkanku. Jaka hanya diam, mencoba membaca situasi. Sari berdiri di pintu, napasnya tersengal-sengal. Matanya tidak hanya marah, tetapi juga memancarkan sesuatu yang lain, keinginan. Ia melihat Jaka, lelaki kasar yang perkasa itu. Ada satu cara agar aku diam, ucap Sari tiba-tiba, suaranya rendah dan serak. Apa? Uang. Aku akan berikan segalanya, jawab Melati cepat. Bukan, sahut Sari, matanya menatap tajam ke arah Jaka. Aku ingin dia melakukan hal yang sama padaku. Di sini. Sekarang. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruangan. Jaka terlihat bingung, lalu akhirnya tersenyum sinis. Ini di luar perkiraannya, tapi justru menguntungkannya. Melati tercengang, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kau tidak serius, Sar, bisik Melati. Sangat serius, Bu, jawab Sari dengan dingin. Aku juga perempuan. Aku juga kesepian. Kalau ibu boleh merasakan kenikmatan ini, kenapa aku tidak? Atau lebih baik kita semua hancur bersama? Jaka akhirnya angkat bicara. Baik. Sepertinya kita semua punya rahasia untuk dijaga sekarang. Ia memandang kedua perempuan itu. Aku setuju. Tapi aturannya, aku yang buat. Kalian berdua harus tunduk padaku. Dan tidak ada yang boleh cerita pada siapapun, terutama suamimu itu, katanya kepada Melati. Dalam keadaan terpojok dan dipenuhi rasa malu serta nafsu yang sudah terlanjur terbakar, Melati hanya bisa mengangguk lemah. Sari, dengan perasaan menang yang aneh, juga mengangguk. Hari itu, di kamar yang sama, perjanjian terlarang itu diteguhkan. Mereka bertiga terikat oleh sebuah rahasia gelap yang menyatukan mereka dalam lingkaran kenikmatan dan dosa. Beberapa minggu kemudian, Raden Arya pulang. Ia melihat plafonnya sudah diperbaiki dengan sempurna. Tukangnya bagus juga, rapi, pujinya pada Melati. Iya, Mas. Bahkan, aku pikir kita perlu merekrutnya. Taman belakang sudah terlalu liar, dan kolam ikannya perlu perawatan rutin. Daripada cari orang baru, lebih baik kita pekerjakan dia saja. Dia sudah tahu seluk-beluk rumah kita, usul Melati dengan jantung berdebar-debar. Arya yang sibuk hanya melirik sekilas. Urus saja sendiri, sayang. Kau yang pegang rumah. Dan demikianlah, Jaka resmi menjadi tukang kebun dan perawat kolam ikan di Villa Kenanga. Ia memiliki akses masuk setiap hari. Kehidupannya berubah. Dari tukang bangunan miskin, kini ia menjadi pemuas rahasia bagi dua wanita kesepian. Ia menikmati kekuasaan dan kenikmatan yang ia dapatkan. Setiap kali Arya pergi, Villa Kenanga berubah menjadi panggung bagi nafsu terpendam mereka. Melati hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia adalah istri pejabat yang sempurna dan anggun. Di malam hari, atau saat suaminya pergi, ia adalah wanita yang menyerahkan diri pada kenikmatan terlarang bersama tukang kebun dan pembantunya. Ia masih merasa bersalah, tetapi kesepian dan kepuasan fisik yang ia dapatkan membuatnya terjebak. Sari menemukan kebahagiaan yang tidak terduga. Kesepiannya terobati, dan ia bahkan merasa memiliki kekuatan atas nyonyanya. Dan Jaka,
Ia adalah raja dari kerajaan kecil yang tersembunyi di balik tembok tinggi Villa Kenanga. Ia tahu permainan ini berbahaya, tetapi selama nafsu dan ketakutan mereka mengikat mereka semua, ia akan terus berkuasa. Mereka bertiga terperangkap dalam jaring kenikmatan dan rahasia mereka sendiri, menari di tepi jurang kehancuran, tidak tahu kapan segalanya akan berakhir. Tamat. Sekian kisah ini, semoga menghibur. Tetap di channel Narasi Biru untuk bisa menikmati kisah-kisah lainnya. Sekian, terima kasih.